Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pokok bahasan baru yaitu program linier. Program linier merupakan salah satu bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, dalam hal ini memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan, seperti mencari keuntungan maksimum dari suatu penjualan atau menentukan biaya minimum dari produksi suatu produk. Nah, dalam pemecahan masalah menggunakan program linier, terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah pabrik roti, tentunya pabrik tersebut tidak hanya menyediakan suatu varian produk saja. Maka untuk meningkatkan penjualan pada tokonya, si pemilik atau manajer produksi dari suatu pengusaha roti ini harus memikirkan betul berapa jumlah masing-masing varian roti yang harus mereka produksi dalam sehari. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan minat ataupun besarnya penjualan dari masing-masing varian pada hari-hari sebelumnya. Ketepatan dalam memproduksi suatu produk tentunya akan memaksimalkan penjualan dari gerai atau toko tersebut. Nah, dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah menggunakan program linier, terlebih dahulu kita harus mengingat kembali tentang sistem persamaan linier dua variabel, di mana bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Adapun cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel itu ada 5, yaitu eliminasi, substitusi, campuran, dalam hal ini eliminasi dan substitusi, yang keempat matriks, dan yang kelima grafik. Untuk eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik sudah Anda pelajari pada kelas 10. Nah, teknik yang akan saya sampaikan di sini adalah teknik yang ketiga, yaitu teknik campuran berupa eliminasi dan substitusi. Dimisalkan X dan Y merupakan penyelesaian dari suatu sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 11 dan 5X dikurang 2Y sama dengan min 39. Tentukan nilai 7X ditambah 2Y. Terlebih dahulu kita eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Dalam hal ini yang akan saya eliminasi yaitu variabel X, di mana variabel X-nya harus saya samakan koefisien atau konstantanya, yaitu dengan cara mengalihkan pada pada baris pertama dengan 5 dan mengalihkan pada baris kedua dengan 2. Sehingga menghasilkan 10X ditambah 15Y sama dengan 55. Jadi semua ruas pertama saya kalikan dengan 5. Dan pada ruas kedua saya kalikan semua dengan 2, menghasilkan 10X dikurang 4Y sama dengan min 78. Lalu kita lakukan proses eliminasi atau pengurangan. Dalam hal ini yang akan kita hilangkan adalah 10X, di mana 10X dikurang 10X itu adalah 0. Sisanya 15Y dikurang min 4Y menjadi 19Y, 55 dikurang negatif 78 sama dengan 133, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 7. Lalu yang kedua, nilai Y sama dengan 7 saya substitusi ke persamaan 1, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 11, menghasilkan 2X sama dengan 11 dikurang 21, di mana 21 ini adalah 3Y, Y-nya adalah 7, 3 kali 7 adalah 21. 21 pada ruas kiri saya pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 21. Sehingga nilai X yang kita peroleh adalah negatif 5. Dengan kata lain, hasil penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel itu adalah sebuah titik pada grafik, yaitu negatif 5,7. Sedangkan nilai yang kita cari adalah nilai dari 7X ditambah 2Y, yaitu 7 kali min 5 ditambah 2 kali 7,
yang hasil akhirnya adalah negatif 21. Berikut ini adalah grafik persamaan linear dua variabel yang sudah kita hitung pada sebelumnya. Dalam hal ini, hasil ataupun himpunan penyelesaiannya adalah sebuah titik, yaitu negatif 5,7. Negatif 5 dan 7 untuk nilai Y-nya. Berikutnya kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear, di mana himpunan penyelesaian pertidaksamaannya dapat ditentukan dengan metode grafik dan uji titik. Dalam hal ini himpunan penyelesaiannya berupa grafik, ya. Beda dengan tadi berupa titik. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita bahas yang pertama. Himpunan penyelesaian dari X kurang dari negatif 2. Jadi, pertama kita buat garis X sama dengan negatif 2. Ya. Karena tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis putus-putus. Sedangkan daerah yang kurang dari negatif 2 itu adalah sebelah kiri. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Sedangkan ruas sebelah kanan itu lebih dari negatif 2. Sehingga yang kita arsir adalah daerah sebelah kiri. Berikutnya, daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari 5. Langkah pertama kita buat garis Y sama dengan 5. Karena tidak menggunakan sama dengan garisnya putus-putus. Ya. Lalu kita arsir, yang lebih dari 5 itu bagian atas, yang kurang bagian bawah, sehingga yang kita arsir adalah bagian atas. Berikutnya, pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 8, kita buat garis X sama dengan 8, ya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y memotong di 8 pada sumbu X, ya. Jadi kalau Anda lihat garis X sama dengan ini sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus, sejajar, ya, dan tegak lurus dengan sumbu X. Karena dia menggunakan sama dengan, garisnya solid atau tidak putus-putus. Ya, garisnya solid atau nyambung, sedangkan yang lebih dari 8 adalah sebelah kanan garisnya, sehingga yang kita arsir adalah daerah sebelah kanan. Berikutnya, pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan negatif 4. Kita buat garis sambung di yang sejajar sumbu X. Kalau garis Y sama dengan sejajar sumbu X, ya. Kalau garis X sama dengan sejajar sumbu Y. Dalam hal ini garis Y sama dengan sejajar sumbu X memotong sumbu Y di negatif 4, ya. Lebih dari negatif 4 berarti bagian atas, maka yang kita arsir itu bagian atas. Berikutnya, gabungan jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya. Kalau kita gabung seperti ini. Untuk nomor 5, pertidaksamaan linear dua variabel.
kita buat dulu garisnya. X garis X ditambah Y sama dengan 6. Kita tentukan titik potong pada sumbu Y, berarti nilai X-nya 0. Lalu titik potong pada sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Untuk titik potong pada sumbu Y, X-nya 0. Ya, nilai X in 0, maka nilai Y-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh titiknya adalah 0,6. Titik potong pada sumbu X, nilai Y-nya yang 0. Sehingga nilai X-nya adalah 6. Maka diperoleh titik 6,0. Maka garisnya adalah berikut ini. Nih. Jadi ini garis X tambah Y sama dengan 6. Dimana menentukan garis ini kita cari dulu titik potong pada sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Dan titik potong pada sumbu Y, dengan demikian nilai X-nya 0. Ya. Maka diperoleh titik 6,0 untuk titik potong pada sumbu X dan 0,6 titik potong pada sumbu Y. Karena yang diminta kurang dari 6 tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya dibuat terputus-putus. Kurang dari 6, kita selidiki bagian bawah sembarang, misalnya di sini titiknya 2,2, berarti X-nya 2, Y-nya 2. Maka kalau kita masukkan nilai X-nya 2, Y-nya 2, 2 ditambah 2 kurang dari 4, jawabannya benar. Maka yang kita arsir adalah daerah bagian bawah garis. Bukti misalnya di sini kita ambil titik sembarang 8,2. X-nya 8, Y-nya 2. Maka 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 kurang dari 6, jawabannya salah. Maka bagian atas tidak kita arsir. Nah, dalam penentuan titik uji ini boleh Anda gunakan titik sembarang selagi dia tidak berada pada garis. Ya, selagi dia tidak berada pada garis, boleh Anda uji bagian bawah atau bagian atas. Yang memenuhi, itulah daerah yang harus Anda arsir. Berikutnya, kita buat dulu garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk memotong sumbu Y, X-nya 0, berarti ini 0. 3Y sama dengan 12, maka 12 dikurang 3 adalah 4, maka diperoleh titiknya 0,4. Sedangkan untuk memotong sumbu X, maka nilai Y-nya yang 0, sehingga diperoleh 2X sama dengan 12, maka X-nya adalah 6. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah 6,0. Sehingga grafiknya seperti ini. Sedangkan pertidaksamaan yang diminta adalah 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya garis yang nyambung, ya, atau solid. Untuk mengujinya, boleh Anda cari titik sembarang pada bagian atas maupun bagian bawah garis. Kalau saya lebih suka menggunakan titik 0,0, karena itu yang paling mudah. 0 dikalikan berapa saja itu tetap 0. Sehingga X-nya 0, Y-nya 0, 0 ditambah 0 apakah lebih dari sama dengan 12? 0 lebih dari sama dengan 12, jawabnya salah. Sehingga bagian salah adalah bagian bawah garis, bagian benar yang kita arsir adalah bagian atas garis. Jadi tips dari saya, gunakan titik selidik 0,0. Ya, gunakan titik selidik 0,0. Berikutnya, gabungan dari dua pertidaksamaan itu adalah sistem pertidaksamaan. Seperti contoh pada nomor 7. Pada sistem pertidaksamaan, sama langkahnya seperti sistem persamaan dua variabel, kita buat dulu garisnya. Ya, maaf, untuk sistem pertidaksamaan dua variabel ini kita cari dulu persamaan dua variabel, di mana kita tentukan dulu garis dari masing-masing persamaannya, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 12, memotong sumbu Y di 0,3 dan memotong sumbu X di 4,0. Sedangkan garis 5X plus 2Y sama dengan 10, memotong sumbu Y di 0,5 dan memotong sumbu X di 2,0. Sehingga kalau sistemnya ada dua persamaan atau dua pertidaksamaan, maka ada dua buah garis. Yang pertama, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12, maka garisnya solid atau nyambung.
Sedangkan yang kedua tidak menggunakan sama dengan, garisnya terputus-putus. Nah, karena ada dua garis berarti ada dua pengujian. Yang pertama kita uji garis 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12 ini. Yang kalau kita uji titik 0,0, 0 ditambah 0 pasti hasilnya 0. Apakah kurang dari 12? Jawabnya iya. Makanya kita arsir adalah daerah di bawah garis solid tadi. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan sama dengan, yaitu garis 5x plus 2y, ya, kita uji titik 0,0, apakah 0 lebih dari 10? Jawabnya salah. Sehingga yang salah bagian bawah garis putus-putus, yang kita arsir adalah bagian atas garis putus-putus. Maka inilah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu daerah yang dua kali diarsir. Dalam hal ini daerah yang lebih biru warnanya ini, ya. Daerah ini. Bagaimana, Anda paham? Baiklah, ya. Jadi saya ulangi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear adalah daerah yang kena arsir lebih dari satu. Jika ada dua pertidaksamaan berarti dua kali arsir. Ada tiga pertidaksamaan berarti yang terkena tiga kali arsir. Untuk soal nomor 2, contoh soal 2 nomor 7 adalah daerah berwarna biru lebih solid ini. Berikutnya, Anda kerjakan latihan soal berikut ini, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana pertidaksamaannya di sini yang saya buat ada 4. Berarti masing-masing soal Anda buat titik potong pada sumbu X-nya menggunakan tabel bantu seperti contoh yang sebelumnya, ya. Lalu Anda tentukan titik-titiknya, Anda buat garisnya, lalu Anda uji. Dalam hal ini ada dua pengujian, tetapi ada 4 kali pengarsiran, yaitu daerah X lebih dari sama dengan 0, daerah Y lebih dari sama dengan 0, daerah 2X tambah Y kurang dari 4, dan daerah X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir yang terkena arsiran sebanyak 4 kali. Bisa Anda gunakan alat bantu berupa spidol atau pena berwarna-warni, atau teknik pengasirannya ada yang diarsir sebelah kiri, ada yang diarsir miring sebelah kiri, ada yang diarsir mendatar, ada yang diarsir tegak. Sehingga nampak bagian himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terkena 4 kali arsiran. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.